Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita yang mempertanyakan mengenai potensi hasil daripada tanaman kakao. Jadi pertanyaannya berbeda. Dia bertanya berapakah kira-kira rata-rataan berat biji basah per buahnya. Jadi langsung saja kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita. Jadi ini mungkin dari segi potensi per buah itu kemungkinan besar berbeda-beda ya. Karena kenapa? Setiap klon itu tidak sama bentuk, baik dari ukuran buah, warna atau yang lainnya. Namun di sini yang jadi perhatian khusus adalah mengenai bobot atau berat buahnya. Jadi tentu kita, apalagi kalau sudah mengenal beberapa klon, berbeda mungkin teman-teman petani kita yang pemula, yang belum terlalu paham mengenai klon-klon yang ada di pembudidayaan atau yang telah kita budidayakan. Nah, itu mungkin agak sulit mencerna dari jawaban dari kami. Namun penting juga teman-teman ketahui bahwa perbedaan klon itu menentukan bobot buah atau isi dari buah itu sendiri, dimana kita mengetahui bersama salah satu contoh klon MCC02 atau biasa juga kita sebut dengan 45. Jadi maaf untuk sampel di sini tidak ada, itu agak jauh dari sini. Namun kami memperlihatkan gambar visual yang lebih menarik supaya bisa dilihat dengan baik. Ini contoh produksi buah yang menjelang musim kedua ya. Ini sudah hampir memasuki musim kedua, yang kira-kira mungkin kurang sebulan lagi sudah mulai juga matang. Jadi kembali kita masuk ke inti pertanyaannya. MCC02 itu sangat luar biasa besar. Ukuran buahnya saja sangat luar biasa besar. Bahkan di uji coba kami bahkan pernah kami posting, untuk bobot buah saja kadang mencapai 1 kilogram untuk satu buah saja. Ini belum terbilang biji ya, ini masih buah. Karena ukuran juga itu tidak merata. Bahkan dalam satu pohon pun itu tidak akan sama bobot buah yang dihasilkan. Misalnya buah yang dekat dengan batang tentu beda dengan buah yang berada di ujung, atau faktor lain, misalnya buah yang hanya 2-3 buah dalam sepohon dengan jumlah buah yang melimpah, otomatis bobot buahnya itu pasti tidak akan sama. Jadi kami akan menjawab berdasarkan hasil kajian atau survei kami atau penelitian kami. Itu untuk klon MCC02 sendiri itu, untuk memperoleh biji basah itu kami ratakan itu antara 4 atau 5 buah itu sudah mendapatkan hasil buah atau biji basah sebanyak 1 kilogram. Nah, itu kalau untuk MCC02. Kemudian untuk klon yang lain, misalnya kita ambil sampel lagi klon S2 seperti ini atau BR25. Jadi itu biasa kami juga coba, itu antara 12 sampai 15 buah. Nah, itu antara 12 sampai 15 buah untuk memperoleh biji basah. Jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana perbedaan bobot buah itu, sehingga bahasa kami di awal itu tidak sama berdasarkan klon tertentu. Contoh lagi klon ini
BB ini belum kami analisa secara baik atau betul, karena ini klon baru untuk di lahan kami, baru tahun ini belajar produksi. Namun alhamdulillah ini juga sudah lumayan banyak. Ini sisa-sisa panen kemarin. Ini luar biasa karena ukuran bobot buahnya juga luar biasa besar, menghampiri daripada klon 45 atau MCC 02 itu. Meskipun dari segi biji MCC 02 masih tetap unggul, dimana keunggulannya buahnya besar dan panjang untuk klon MCC 02. Namun untuk klon ini juga luar biasa besar, cuman dia agak gepeng buahnya, tidak terlalu panjang. Nah, kami belum analisa berapa buah yang diperlukan untuk mencapai 1 kg biji basah. Namun hal yang mesti kita pahami juga teman-teman, ini berdasarkan hasil dari analisa berbagai sumber, terutama perusahaan-perusahaan penelitian, menyatakan bahwa klon tertentu itu sudah dipatok hasil yang diperoleh diratakan. Namun kami akan berikan gambaran sedikit. Ini sesuai dengan yang pernah kami baca. Contoh klon BR25 atau Sulawesi 2 ini memiliki potensi hasil yang luar biasa, sekitar 2 ton lebih untuk hasilnya dalam satu musim. Jadi ini luar biasa bila potensi ini bisa kita kembangkan untuk klon ini. Bahkan ada klon yang mencapai potensi hasil lebih dari 3 ton per hektarnya. Jadi itu dari pertanyaan teman kita, berapa potensi buah dalam sepohon. Nah, pertanyaan lanjut dari yang awal tadi. Jadi potensi buah dalam sepohon itu jika diratakan menurut beliau ada berapa? Jadi ini kembali lagi, setiap klon itu memiliki potensi buah berbeda-beda. Nah, kita paham mengenai klon Sulawesi 2 atau BR25 seperti ini, jumlah buahnya sangat banyak. Jadi jumlah buahnya sangat banyak, berbeda dengan klon MCC 02. Klon MCC 02 itu buahnya terkesan bukan tidak banyak, tapi lebih sedikit lah ketimbang klon S2. Namun dari potensi hasil, apakah ini lebih unggul daripada MCC 02 atau 45? Nah, itu relatif ya. Itu mungkin tergantung dari bagaimana pola perawatan dan pemeliharaan kita. Namun dari hasil penelitian menyebutkan bahwa klon MCC 02 itu potensi hasilnya itu bisa mencapai 3 ton per hektar. Sedangkan hasil kajian untuk Sulawesi 2 atau BR25 tadi itu hanya sekitar 2,75 kalau tidak salah. Mudah-mudahan kami tidak salah. Nanti kami coba kaji ulang dan akan sisipkan hasilnya di deskripsi bagaimana nilai sebenarnya. Dan itu adalah jawaban kami. Mungkin bisa memberikan gambaran mengenai teman kami atau teman kita, sahabat kita yang bertanya. Kemungkinan besar yang bertanya mungkin hendak juga memulai mencoba membudidayakan tanaman kakao, sehingga beliau bertanya seperti itu. Dan itu menurut kami hal yang wajar. Sebelum
memulai usaha, paling tidak kita belajar mengkaji terlebih dahulu hal-hal terutama potensi hasil, karena niat kita berusaha adalah untuk mendapatkan hasil. Apakah sesuai yang kita harapkan atau belum? Oke, sobat kita semuanya, terutama sobat kita yang memiliki pertanyaan tadi, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan jawaban daripada pertanyaan sahabat kita. Jadi ini kami buat videonya secara langsung, karena jika kami jawab secara balasan chat saja, kemungkinan besar ada yang mesti kami gambarkan itu tidak bisa digambarkan karena faktor waktu. Kita mungkin kesulitan dalam melakukan hubungan yang panjang atau menggunakan waktu yang lama untuk saling menjawab komentar masing-masing. Dan mohon maaf bila asalnya ada kekurangan. Kemudian teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini yang sekiranya bisa menambahkan dari jawaban kami, silahkan. Ini adalah media untuk belajar kita bersama, bukan kami selaku pemilik akun atau channel ini untuk menggurui, namun niat kami mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar, sehingga potensi pertanian kita, terutama petani Indonesia, petani kakao, bisa memiliki hasil yang lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, dukung kami dengan cara like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Nah, tentunya jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan terhadap video terbaru kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.